Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa saja yang dimiliki Indonesia? Di mana saja potensi sumber daya alam dan kemaritiman tersebut berada? Mengapa Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam dan kemaritiman? Nah, jawabannya dapat kalian temui pada video pembelajaran ini. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang kemudian dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Potensi sumber daya alam Indonesia itu dapat dilihat dalam beragam bentuk. Contohnya air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain yang merupakan bentuk dari sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasan ini akan dibatasi pada sumber daya alam berupa hutan dan bahan tambang. Langsung saja, yang pertama potensi sumber daya hutan. Menurut Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK tahun 2018, luas lahan berhutan seluruh dataran Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Nah, lihatlah peta berikut ini. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Daerah dengan warna hijau itu merupakan hutan yang masih asri. Nah, selanjutnya, di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi lahan untuk pertanian dan pemukiman. Sementara itu, alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian dan perkebunan juga banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutan yang luas, Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik yang banyak ditemukan di Indonesia. Spesies endemik di Indonesia adalah salah satunya bidadari halmahera, burung cendrawasih, burung maleo, dan kanguru pohon mantel emas. Dari hutan tropis di Indonesia dihasilkan kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Hasil hutan yang banyak dikenal penduduk Indonesia adalah sebagai sumber kayu. Terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenis-jenis kayu dan sebarannya. Yang pertama yaitu kayu keruing meranti agatis yang dihasilkan dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang selanjutnya yaitu kayu jati yang banyak dihasilkan dari Jawa Tengah. Kemudian rotan, banyak dihasilkan dari Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana juga banyak dihasilkan dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian kayu rasamala banyak dihasilkan dari Jawa Barat. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi hutan. Fungsi hutan yang pertama adalah menyimpan air hujan. Yang kedua, menjadi tempat hidup bagi flora dan fauna. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah. Kemudian menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang keempat, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan.
Submateri yang selanjutnya yaitu potensi sumber daya tambang. Perhatikan keadaan sekitar tempat tinggal kita. Adakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar kita? Kegiatan penambangan apakah yang umumnya dilakukan oleh mereka? Nah, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi negara. Mari kita lihat peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Persebaran hasil tambang di Indonesia itu cukup banyak. Salah satunya aluminium, asbes, aspal, bauksit, batu bara. Nah, semua tersebar di seluruh Indonesia. Hasil tambang di Indonesia itu salah satunya minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti matahari, angin, dan gelombang. Kemudian untuk daerah penghasil minyak bumi di Indonesia, yang pertama ada di Pulau Sumatera. Nah, bisa dilihat tabel tersebut. Ada juga di Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Yang selanjutnya adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Energi yang dihasilkan dari batu bara ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga seperti memasak, pembakaran pada industri, batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, serta industri kimia dan lain-lain. Pertambangan batu bara itu di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, tepatnya di lembah Sungai Berau dan Samarinda. Kemudian di Sumatera Utara terletak di Ombilin dan Sawah Luto. Kemudian untuk Sumatera Selatan itu terdapat di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Selanjutnya, hasil tambang dari Indonesia adalah bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam kimia, dan metalurgi Indonesia. Indonesia memiliki potensi bauksit dengan produksi sebesar, bisa kita lihat banyak sekali ya, beribu-ribu ton. Bauksit ditambang di daerah Riau, tepatnya di Pulau Bintan dan Kalimantan Barat, lebih tepatnya di Singkawang. Yang selanjutnya adalah pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak Lampung, Pegunungan Fairbanks Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku Kalimantan Selatan. Yang selanjutnya adalah emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Bahan tambang emas itu sudah tersebar di Indonesia. Lebih tepatnya di Papua, yaitu Privat Timika, kemudian Kalimantan Barat di Sambas, dan Nanggroe Aceh Darussalam, serta di Sulawesi Utara. Subtema yang selanjutnya adalah potensi kemaritiman Indonesia. Laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Selain bahan tambang, kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lainnya. Yang akan kita bahas untuk pertama kalinya adalah perikanan. Di Indonesia, bagian barat rata-rata kedalaman lautnya mencapai 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis yang berukuran kecil.
Kemudian di Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dibudidayakan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Yang selanjutnya adalah hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove tersebar di pesisir barat Pulau Sumatera, beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Fungsi dari hutan mangrove sendiri ada dua, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologisnya yaitu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut dan untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomisnya yaitu pemanfaatan kayu bakau sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan sebagai bahan pembuat kertas. Hutan mangrove juga dihuni oleh beragam fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan yang berkembang biak di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Jadi koral itu adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka di tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, maka akan membentuk karang. Sebagian negara, kepulauan dan beriklim tropis, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di dunia. Manfaat dari adanya terumbu karang, jadi secara ekologi, manfaat terumbu karang itu bisa dijadikan untuk memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan, dapat juga mengurangi penyebab pemanasan global sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk yang hidup di laut. Kemudian manfaat terumbu karang secara sosial yaitu sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Manfaat terumbu karang secara ekonomi sebagai sumber perikanan yang tinggi, objek wisata, dan sumber obat-obatan. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.